Salam saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam hari yang kedua. Kita bersekutu di dalam saat teduh kita. Baiklah, untuk memulai acara kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, merendahkan hati kita di hadapan Allah, memohon kekuatan dan kepintaran, roh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mengajari kami, untuk kami mampu mendengarkan firman ini dan mengartikannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima firman ini dalam kehidupan kami. Dan firman ini menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon dengan kerendahan hati kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat 3 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang selalu dicintai oleh Tuhan. Bahagia bisa bertemu kita kembali pada hari yang kedua ini. Dan kita harus bisa merasakan bahwa pertemuan ini bukan karena kuasa kita, bukan karena kepintaran dan kebolehan kita, tapi Tuhanlah yang sudah mempertemukan kita. Hari ini kita diingatkan tentang bahagia. Kalau kemarin kita berbicara tentang bahagia yang sesungguhnya, bahagia itu ada dalam diri kita. Bahagia itu adalah kita. Artinya bahwa bahagia itu memang Tuhan sudah berikan untuk ada di dalam hidup kita. Jadi tinggal kita, apakah kita pakai atau tidak. Apakah kita memang mau hidup dalam bahagia itu atau tidak. Untuk kita bisa hidup dalam bahagia itu, hari ini disampaikan kepada kita adalah kalau kita bisa mengakui bahwa bahagia karena kita miskin di hadapan Allah. Apa artinya firman ini bagi kita? Bahagia karena miskin di hadapan Allah. Kenapa kita bahagia? Karena Dia katakan bahwa karena orang yang miskin di hadapan Allah, dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya bahwa kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang miskin di hadapan Allah, berarti kita sudah hidup. Kita sudah memiliki sorga dalam hidup kita. Sorga yang boleh kita artikan sebagai satu tempat atau satu keadaan yang sangat menyenangkan. Satu tempat atau satu keadaan yang penuh dengan sukacita. Yang penuh dengan damai sejahtera. Yang penuh dengan kasih setia. Dan di sana tidak ada penderitaan. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada tangis. Tidak ada yang membuat kita tidak sukacita. Itu yang Tuhan katakan melalui firman ini. Bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang selalu disayangi oleh Tuhan. Yang tetap dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Sebenarnya apa maksudnya? Miskin di hadapan Allah ini bukan dibuat sebagai bentuk misalnya kekayaan. Bukan karena kita tidak punya apa-apa atau kita orang yang tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya uang, dan tidak punya banyak saudara dan sebagainya.
Tapi yang dikatakan sebagai miskin di hadapan Allah adalah tentang rasa, perasaan kita. Bagaimana kita merasakan diri kita siapa? Bagaimana siapa kita di hadapan Allah? Bagaimana kita di hadapan Allah? Siapa kita ini di hadapan Allah? Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah? Dia katakan di sini kalau kita bisa menyatakan, menempatkan diri kita sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi dengan rasa, dengan pengertian dan kesadaran bahwa kita miskin di hadapan Allah, maka jauhlah dari dalam hati kita tentang kesombongan, jauh dalam diri kita tinggi hati, jauh dalam diri kita sifat berontak terhadap Tuhan, jauh dalam diri kita perasaan yang selalu merasa kurang dan tidak mau bersyukur. Kita lihat bagaimana sebenarnya orang yang merasa bahwa dia miskin di hadapan Allah. Kita bisa ingat tentang percakapan antara Allah dengan Abraham. Ketika Abraham mau pergi ke kota Sodom dan Gomora, dia bertemu terlebih dahulu dengan Abraham. Dan Tuhan menyatakan tentang rencananya. Maka apa kata Abraham? Dia memohon kepada Tuhan dan dia katakan, aku ini hanyalah abu. Jadi dia sadar siapa dia sebenarnya. Jadi artinya kita juga diajak, kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Bahwa kita ini seutuhnya ada karena Allah. Dan semua yang kita punya itu juga karena Allah. Dan artinya bahwa semua yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita ini adalah karena berkat Allah. Karena pemberian Allah, karena anugerah Allah. Jadi tidak ada jalan atau tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan meninggikan diri kita di hadapan Allah. Berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan. Saya pernah menonton seperti film Titanic. Ketika kapal itu sudah selesai dan mau diberangkatkan dalam pemberangkatan perdananya, maka ada orang yang bertanya kepada pemilik tentang kualitas kapal ini. Dengan sombongnya pemiliknya mengatakan, Tuhan sendiri pun tidak mampu menghancurkan kapal ini. Nah, apa yang terjadi? Di perjalanan ketika kapal itu berlayar, kapal itu bisa dihancurkan oleh hanya sebagian kecil apa yang ada di lautan, yaitu karang. Hancurlah kapal itu. Kenapa? Apa sebabnya kapal itu hancur? Karena dia sudah memulai kehidupannya dengan kesombongan dari kata-katanya. Dia merasa bahwa dia lebih berkuasa, dia lebih tahu daripada Allah. Dia meninggikan dirinya dan merendahkan Allah. Nah, orang yang seperti ini pasti tidak akan bisa bertahan hidup dalam kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Firman ini mengingatkan kita. Marilah kita sama-sama merasakan bahwa di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya. Kita ini miskin. Sehingga kita ungkapkan itu melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, melalui cara kita berpikir. Bahwa kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena memang kita benar-benar miskin. Oleh karena itu, kalau kita boleh membawakan diri kita dalam rasa, suasana, pikiran, cara hidup yang seperti ini, tentu nyata tergenapilah firman Tuhan ini, maka kita akan mempunyai kerajaan surga. Kita akan bahagia, kita akan sukacita, kita akan tersenyum. Terlebih-lebih ketika kita menghadapi situasi yang cukup sulit pada saat ini. Sudah berapa lama waktu kita tidak bisa bebas dalam bekerja, keluar rumah, melakukan aktivitas kita. Apalagi ada juga mungkin di antara kita yang sudah gagal dalam usaha kita. Kita sudah tidak bekerja lagi. Maka mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi ekonomi rumah tangga kita, dan mempengaruhi banyak hal yang selama ini normal-normal saja dalam hidup kita. Sekarang sudah berubah.
karena virus corona. Belum lagi kalau kita terpapar oleh virus corona. Oleh karena itu firman ini mengajak kita, kalau kita katakan tadi, bahagia itu adalah karena miskin di hadapan Allah. Maka pada saat ini kita diajak supaya kita selalu berbahagia. Karena ketika kita berbahagia, ketika kita sukacita, kita akan mendapatkan imun yang lebih. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merasakan bahwa memang benar tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayakanlah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu tidak ada terjadi secara kebetulan, tapi semuanya itu adalah atas seizin dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan merancang kehidupan kita. Kita percayakan hidup kita, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman pada hari ini. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi kami. Berita sukacita. Kami boleh berbahagia karena kami miskin di hadapan Allah. Dan kami memiliki kerajaan surga. Kami bahagia ya Tuhan. Karena melalui firman ini kami diingatkan. Supaya kami boleh menyadari tentang siapa diri kami. Bahwa kami ini miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tinggi hati. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu membawakan diri kami sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Baik dari kata-kata, dari cara kami berpikir dan tindakan kami di hadapan Tuhan terhadap sesama kami manusia. Kami berdoa ya Tuhan buat semua orang yang pada saat ini dimanapun mereka berada, yang mengalami penderitaan akibat virus corona yang terus masih berlanjut sampai pada saat ini di tengah-tengah negara kami. Yang terpapar virus ini Tuhan berkati. Tuhan bersihkan dengan kuasa-Mu sehingga lenyaplah virus ini dalam dirinya. Di dalam nama Yesus kami percaya. Tidak sulit bagi Tuhan karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan setiap orang yang sudah kehilangan pekerjaan karena virus corona juga, Tuhan tuntun kehidupan mereka, hiburkan hatinya, dan beri petunjuk apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia kembali boleh mengembangkan dirinya, mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan potensinya. Sehingga dia merasakan, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan melalui talenta yang ada dalam dirinya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus berjuang dan bergumul bagaimana sebaiknya, bagaimana kebijakan yang terbaik, yang bijaksana. Tuhan penuhi kehidupan mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan juga Bapak Presiden kami Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang tertunda setiap rencananya karena virus corona. Tuhan, baik yang tertunda usahanya, pekerjaannya, pernikahannya, dan semua yang tertunda, biarlah mereka mendapatkan kesabaran yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua. Biarlah hari ini juga menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami. Dan kami dapat melakukan setiap aktivitas kami seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah saat teduh kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan curhatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Jikalau ada yang ingin punya tempat untuk mengungkapkan perasaannya yang mungkin pada saat ini sedang mengalami penderitaan, permasalahan, atau pergumulan, silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 081 3755 23001.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok.